Kamu adalah orang biasa, tidak terlalu pintar juga, tidak terlalu bodoh. Kamu berusia 27 tahun dan memiliki hutang yang tidak kamu rencanakan. Pinjaman kuliah yang terus bertambah. Mobil yang mengeluarkan suara aneh setiap pagi. Sewa yang naik setiap tahun. Kamu bekerja di sebuah gym berkelas rendah. Membersihkan mesin setiap hari Senin. Mengisi handuk setiap hari Rabu. Kadang-kadang mengajar kelas percobaan untuk orang tua. Kamu ramah. Mendapat nilai bagus dalam survei kepuasan. Tapi itu tidak cukup. Tidak pernah cukup. Di malam hari kamu menonton video orang-orang yang hidup lebih baik. Di sore hari kamu memikirkan kesalahan studi yang kamu lakukan. Di pagi hari kamu menatap cermin dan berkata, hari ini harus bertahan. Dan kamu bertahan. Itu yang selalu kamu lakukan. Suatu malam kamu mengunci gym. Hampir pukul 11. Di tempat parkir ada lebih sedikit mobil daripada biasanya. Seorang pria merokok di sudut, mengenakan setelan olahraga mahal, sepatu yang harganya sama dengan pendapatanmu selama sebulan. Dia tidak tampak seperti mitra. Dia tidak tampak tersesat. Dia menatapmu saat kamu lewat. Tidak berkata apa-apa. Kamu juga tidak. Tapi sesuatu membuatmu menoleh sebelum sampai ke mobilmu. Dia masih di sana, mematikan rokok dengan pelan. Kamu yang mengajar, kan? Yang mengajari orang tua cara agar tidak terluka. Suaranya tenang, terlalu tenang. Kamu tidak tahu apakah itu penghinaan atau pengakuan. Dia mendekat, tidak terlalu dekat. Cukup agar tidak terkesan mengancam. Saya melihatmu, kamu tepat waktu, tidak mengeluh. Orang tua menyukaimu, itu mengatakan sesuatu. Kamu tersenyum tanpa semangat. Itu artinya saya dibayar sedikit, tapi saya patuh banyak. Dia tersenyum, bukan senyum hangat, senyum yang mengkonfirmasi sesuatu. Dia mengajakmu minum sesuatu. Bukan pertanyaan, itu perintah yang disamarkan. Kamu menerima. Di bar dia memberitahu bahwa dia bekerja untuk orang penting. Orang yang mencari profil tertentu. Orang yang tahu mengikuti instruksi. Orang yang tidak banyak bertanya. Orang yang butuh uang. Banyak uang. Kamu bertanya apa yang harus dilakukan. Dia menyeruput kopi. Hal-hal saja. Tidak lebih. Lalu dia meletakkan uang kertas di meja. Dia suruh kamu pikirkan. Jika tertarik, datang kembali ke gym besok. Jam yang sama. Tapi jangan beritahu siapapun. Kamu keluar bar merasa bodoh. Kamu bahkan tidak tahu namanya. Tapi kamu berpikir tentang uang, tentang mobil, tentang sewa, tentang bagaimana kamu bisa berhenti bertahan. Kamu kembali. Tentu saja kamu kembali. Dia kembali di tempat parkir. Kali ini dia tidak merokok. Hanya menunggu. Kamu naik mobilnya. Sebuah SUV hitam dengan bau pengharum baru. Dia membawamu ke pinggiran kota. Gudang industri. Jalan tanpa nama. Masuk ke sebuah tempat yang kelihatan kosong tapi sebenarnya tidak. Di dalam ada pria serius, meja, mesin kopi, dan seorang pria berkacamata kecil duduk di ujung. Orang berkacamata tidak memperkenalkan diri, hanya menatapmu tajam. Kami butuh seseorang untuk pekerjaan sederhana, sebuah tugas, sesuatu yang tidak memerlukan pengalaman, hanya kepala dingin dan tangan yang kuat. Kamu bilang iya tanpa tahu apa itu. Bertanya berapa bayarannya. Dia menulis angka pada kertas, melipatnya, menyodorkannya ke kamu. Kamu membukanya. Itu lebih dari yang kamu hutang. Lebih dari yang pernah kamu lihat dalam hidup. Orang itu tersenyum seperti pria di tempat parkir. Seolah-olah mereka sudah tahu jawabanmu. Tidak ada penjelasan malam itu. Hanya alamat, waktu, dan peringatan. Jika tidak datang, kamu akan menyesal. Jika datang dan gagal, juga. Jika datang dan berhasil, uang itu milikmu. Kamu pulang dengan gemetar, tidak tahu apakah itu takut atau senang. Teman sekamarmu menonton TV. Kamu tidak melihat hal aneh.
Kamu juga tidak mengatakan apa-apa. Kamu begadang, mengulang secara mental apa yang mungkin harus kamu lakukan. Yang terburuk, yang terbaik, yang paling mungkin. Tidak ada pilihan yang baik. Tapi kertas dengan angka itu masih di sakumu. Kamu menyentuhnya. Keesokan paginya kamu mandi. Sarapan seperti biasa. Pergi ke gym. Menyapa orang tua. Membersihkan mesin. Mengisi handuk. Semuanya normal. Tapi di dalam kamu memperhitungkan waktu, memperhitungkan alasan, memperhitungkan berapa lama untuk sampai alamat itu. Jam 8 malam kamu pergi, bilang ada janji dokter, bohong dengan baik, terlalu baik, sampai di gudang, tempat yang sama. Tapi kini lebih banyak orang, mungkin sebanyak pelanggan di channel ini. Jadi jangan ragu jadi salah satunya dan beri like. Dan sebuah tas olahraga di atas meja. Orang berkacamata menyodorkan tas itu. Buka. Di dalam ada senjata, kecil, hitam, jelegit, dan sebuah foto. Seorang pria botak, kacamata gelap, janggut acak-acakan. Dia sasaran. Besok pukul 10 malam, dia akan sendirian di mobilnya di tempat parkir supermarket. Kamu akan dekat, kamu menembak, kamu pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengingatmu. Dunia berhenti. Kamu mendengar detak jantungmu sendiri. Saya? Kamu bertanya. Kamu. Kenapa saya? Karena tidak ada yang kenal kamu. Karena kamu tidak punya catatan kriminal. Karena jika ketahuan, kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Karena kamu sempurna. Kamu ingin mengembalikan tas, ingin lari, tapi kakimu tidak bergerak. Dan angka di kertas muncul lagi di pikiranmu. Orang berkacamata menjelaskan rencana. 5 menit. Sederhana. Kamu parkir. Menunggu. Melihat mobil. Mendekat. Menembak. Pergi. Tanpa melihat belakang. Tanpa mengumpulkan selongsong peluru. Tanpa membersihkan apapun. Peluru tak punya pemilik, katanya. Senjata yang dipakai akan dilebur. Kamu hilang. Kamu bertanya apa yang terjadi setelahnya. Setelah itu kamu bayar dan kembali ke hidupmu. Atau jika mau, bekerja lagi sama kami. Kamu bilang tidak mau kembali. Dia tersenyum lagi. Semua bilang begitu pada awalnya. Kamu keluar gudang bawa tas. Lebih berat dari perkiraan. Tiba di rumah. Temanmu masih nonton TV. Dia tanya apakah kamu ke dokter. Kamu bilang ya, semua baik. Kamu bohong lagi. Mengurung diri di kamar. Membuka tas. Senjata masih ada. Foto juga. Kini kamu melihatnya dengan cara berbeda. Pria itu punya hidup. Mungkin keluarga. Mungkin hutang seperti kamu. Mungkin hanya salah tempat. Tapi kamu juga berpikir tentang mobilmu. Tentang sewa. Tentang orang-orang di gym. Bagaimana membersihkan mesin bukanlah hidup. Menutup tas, memutuskan akan berpikir besok. Hari berjalan lambat, terlalu lambat. Di gym seorang wanita tua bertanya, "Kenapa kamu serius? Kamu bilang alergi." Dia tersenyum, memberimu permen mint. Kamu terima. Berpikir mungkin ini terakhir kali seseorang baik tanpa minta apa-apa. Jam 9 malam kamu keluar. Kamu bilang harus mengantar dokumen. Temanmu tidak menatap. Supermarket 20 menit. Sampai lebih awal. Parkir jauh. Tidak terlalu jauh. Cukup untuk melihat parkiran. Senjata di glove box. Tidak kamu sentuh sejak semalam. Sekarang kamu keluarkan. Beratnya sama. Bau logam dan plastik murah. Meletakkannya di kursi penumpang, tutup dengan jaket. Menunggu. Waktu berlalu. Lampu jalan berkedip. Sebuah mobil masuk. Mobil difoto. Sebu sedan abu-abu. Pria botak keluar. Membawa tas supermarket. Belanja untuk makan malam. Kamu pikir itu? Belanja untuk makan malam. Seperti orang normal. Naik mobil. Nyalakan lampu. Saatnya. Kamu turun dari mobil. Jaket menutupi senjata. Berjalan mendekat dengan tenang. Seolah-olah mau minta jam. Dia tidak melihatmu, sedang mengatur kaca spion, sampai di jendela mobil, mengangkat senjata. Dia menoleh.
Kalian saling menatap. 1 detik, 2, dan lalu terjadi sesuatu yang tidak kamu duga. Dia menatapmu. Kamu mengarahkan senjata. Dunia menyusut pada matanya. Lalu dia bicara. Kamu siapa? Orang gym. Ibuku ikut kelasmu. Nyonya Garcia, yang selalu bawa permen mint. Senjata bergetar di tanganmu. Nyonya Garcia, wanita tua yang memberimu permen beberapa jam lalu. Yang bertanya kenapa kamu serius. Anaknya, pria ini. Kamu menurunkan senjata sesaat. Dia tidak lari, tidak berteriak, hanya menarik napas dalam. Turunkan sepenuhnya, bisiknya. Tolong, kamu bingung. Tiba-tiba lampu sorot menerangi parkiran. Mobil lain masuk dengan cepat. Berhenti di samping kalian. 2 pria turun. Kamu mengenali mereka. Mereka dari gudang. 1 bawa senjata serupa. 1 lagi tersenyum seperti orang di parkiran. Bos bilang kamu bisa gagal, kata yang tersenyum. Makanya kami di sini. Kalau-kalau. Pria botak, Garcia, anak Nyonya Garcia. Jadi pucat. Kamu masih pegang senjata, tapi mengarah ke tanah. Bunuh dia sekarang juga. Perintah yang lain. Atau kami yang lakukan, dan giliranmu kemudian. Jantung berdetak kencang. Kamu melihat Garcia. Dia melihatmu. Dalam tatapan itu ada sesuatu. Bukan keberanian. Garcia memutar setir dan mundur dengan cepat. Menabrak mobil pembunuh bayaran. Tumbukan mengejutkan mereka. Kamu manfaatkan saat itu. Lari ke mobilmu. Mereka menembak. 1 peluru memecahkan kaca spion. 1 lagi bersiuing di telingamu. Kamu mulai mesin. Tidak berpikir. Hanya menginjak gas. Keluar dari parkiran seperti orang gila. Garcia mengikuti dengan sedan abu-abunya. Pembunuh bayaran mencoba mengejar, tapi mobil mereka rusak. Berhenti di pom bensin terbengkalai. Garcia turun gemetar. Terima kasih, katanya. Tapi sekarang kita mati. Kamu tanya kenapa mereka mau membunuhnya. Dia jelaskan. Dia akuntan organisasi. Menemukan bahwa bos menggelapkan uang. Tahu secara kebetulan. Dan bukannya diam, dia mencatat semuanya. Catatan, akun, nama. Dia menyimpannya. Makanya mereka memvonisnya. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya kamu. Dia menatapmu. Kita bisa serahkan semua. Kamu saksi bahwa mereka coba bunuh kami. Aku punya bukti, tapi kita harus sampai hidup-hidup ke polisi. Terdengar mudah. Kamu telepon teman sekamar. Kamu bilang tidak kembali. Minta dia bersihkan barangmu. Dia protes. Kamu putuskan telepon. Garcia mengemudi ke kantor polisi terjauh, lewat jalan kecil, tanpa lampu. Tapi mereka juga jago mengemudi. 20 menit kemudian, kamu lihat lampu belakang. 2 mobil. Mereka mengejar. Garcia tambah kecepatan. Kamu lihat ke belakang. Salah satu mobil mendekat berbahaya. Yang tersenyum ada di dalam. Pegang setir, kata Garcia. Kamu pindah ke kursi pengemudi, dia membungkuk dan membuka glove box. Mengeluarkan pistol sama seperti milikmu. Kamu tahu cara pakainya? Tanya. Tidak, jawab kamu. Garcia menembak lewat jendela belakang. Kaca pecah. Pengejar membalas. Mobil berbelok tajam. Kamu berhasil mengendalikan. Garcia terus menembak. 1 mobil musuh berhenti, yang lain tetap jalan. Kamu masuk ke jalan tanah, mengangkat debu. Mereka juga. Tiba-tiba mobil pengejar menghantam sesuatu. Ban meletus. Mobil berputar dan terbalik. Kamu tidak tahu apakah mereka hidup. Tiba di kantor polisi. Masuk cepat seperti dikejar setan. Garcia minta ketemu bos. Keluarkan hard disk dari saku. Meletakkannya di meja. Ini semua. Nama, akun, gerakan uang. Dan dia menunjukmu. Saksi bahwa mereka mencoba membunuh kami. Polisi menatap kami. Salah satu nelpon radio. Setengah jam kemudian, agen internal datang. Atau semacamnya, kamu dipisah, dimintai keterangan, menceritakan semuanya. Tempat parkir.
Nyonya Garcia, tembakan, akuntan. Kamu sedikit berbohong tentang keterlibatanmu. Kamu bilang dipaksa. Hari berlalu. Kamu di ruangan aman dengan pengawalan. Teman sekamarmu tidak menjawab telepon. Orang tua di gym mengirimi pesan. Kamu tidak membalas. Suatu malam, agen datang menjenguk. Organisasi sudah jatuh. Semua yang terlibat ditangkap atau mati dalam bentrokan. Bos coba kabur tapi mobilnya terguling. Dia tidak selamat. Mereka menunjukkan foto. Orang berkacamata. Yang merekrutmu tidak dikenali. Kamu merasa aneh. Bukan senang, bukan sedih, tapi lega. Kamu keluar ke jalan. Udara dingin, seperti malam di parkir gym. Tapi sekarang berbeda. Kamu punya nama baru, kota baru, uang program saksi. Cukup untuk hidup tanpa bertahan. Kamu pikir tentang Nyonya Garcia, tentang anaknya, tentang permen min. Bagaimana kebetulan mengubah segalanya. Kamu bukan pahlawan, tidak akan pernah. Tapi kamu juga bukan pembunuh bayaran yang tidak menembak. Kamu adalah orang yang tanpa sengaja menghancurkan sebuah organisasi. Bukan dengan ilmu, bukan dengan peluru, dengan keputusan 1 detik, keputusan untuk tidak menarik pelatuk. Dan itu, kamu pikir sambil berjalan, adalah keberuntungan paling mirip yang ada. Ponsel barumu bergetar. Sebuah pesan. Kelas percobaan untuk orang tua, permintaan bagus di daerah ini. Kamu tersenyum. Mungkin kamu bisa kembali menjadi normal. Atau mungkin tidak. Tapi setidaknya, sekarang kamu yang memilih. Sama seperti kamu bisa memilih menonton video berikut dan mengalami pengalaman tak terlupakan lainnya. Kamu yang menentukan, tapi sebelum itu, jangan lupa berlangganan dan beri like pada video. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.